Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita memasuki relasi sosial di dalam Islam. Islam memberikan 3 landasan, yakni yang nomor 1 landasan filosofis, yang kedua landasan hukum, dan yang ketiga adalah landasan moral sebagai modal sosial agar umatnya bisa hidup damai dan harmonis dengan sesama manusia, baik dengan umat beragama maupun umat agama yang lainnya, di level individu maupun di level komunitas, serta di dalam level segala bangsa dan negara. Yang nomor 1 landasan filosofis. Dari sudut pandang filosofis atau ideologis, di awal Quran suci menyatakan, tepatnya di dalam ayat pertama surat Al-Fatihah yang menjadi pembukanya Quran suci, bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kata Rob merujuk pada entitas yang menyediakan semua kebutuhan kehidupan manusia. Allah Ta'ala bukanlah Tuhan untuk semua bangsa, ras, atau agama tertentu belaka. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rezeki kepada semua manusia, apapun bangsa dan agamanya. Dialah juga yang mengutus utusannya ke berbagai bangsa di dunia. Dia adalah Tuhannya segala umat, baik muslim maupun non-muslim. Dan bahkan dia adalah Tuhannya mereka yang memusuhi Islam juga. Dan lantas di bagian akhir Quran suci, di dalam surat An-Nas, surat nomor 114, dinyatakan dengan sangat jelas. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Surat 114 atau surat An-Nas ayat 1 sampai dengan ayat 3, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia. Selain itu, kepada seluruh umat manusia, Quran suci menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai umat yang satu, berasal dari sumber yang sama, yang tinggal di atas bumi yang sama, dan di bawah langit yang sama pula. Allah berfirman di dalam surat
nomor 2 yaitu surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, mengabdilah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dia yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagimu dan langit sebagai bangunannya, dan menurunkan hujan dari awan, yang dengan itu tumbuhlah buah-buahan sebagai karunia rejeki buatmu. Semua manusia yang hidup saat sekarang ini maupun sebelumnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi mereka ruang, atmosfer, dan sumber daya yang sama dalam kehidupan ini. Karena itu semua manusia dari segala bangsa seharusnya mengabdi kepada Allah Ta'ala, dan tidak sepatutnya suatu bangsa menghamba kepada bangsa yang lainnya. Di ayat yang lain yang juga ditujukan bukan hanya kepada kaum muslimin saja, melainkan juga kepada umat manusia seluruhnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa surat 4 ayatnya 1, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah, tetapilah kewajibanmu kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari jiwa yang satu dan menciptakan baginya pasangannya, dan membangkitkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu minta pertolongan, dan eratkanlah hubunganmu dengannya. Surat An-Nisa surat 4 ayatnya 1. Demikian kajian dari Dr. Yahid Aziz. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.